Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Hafara TV yang budiman, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang dan pekerja keras. Sembari kecil, Rasulullah SAW telah dididik, telah diajarkan, telah ditempah menjadi seorang pedagang yang berhasil, menjadi seorang juru dakwah yang handal, menjadi seorang manusia yang sempurna. Maka tidaklah jarang begitu banyak umat daripada umat Nabi Muhammad ini begitu membesarkan Rasulullah, karena Rasulullah adalah sebagai tauladan, Rasulullah adalah sebagai panutan, karena Rasulullah adalah sebagai sosok yang patut dicontoh dan patut ditauladani. Pemirsa Hafara TV yang dirahmati Allah, apabila kita bercerita tentang jejak rekam Rasulullah dalam memanage sebuah bisnis, maka kita dapat mengambil sebuah hikmah yang sangat besar. Ternyata Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang mampu menjadi tauladan bagaimana kalau seandainya kita ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang pebisnis yang sukses. Kalau kita lihat dari awal sejarah ketika Rasulullah SAW bagaimana ditempah dan dididik, sesungguhnya dapat kita ambil sebuah hikmah yang maha besar, bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang businessman, seorang entrepreneur, maka Rasulullah lah sosok contoh yang patut kita telani, dan beliaulah sesosok manusia yang mampu menerapkan kaidah-kaidah syariah secara benar dan mampu menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Pemirsa Hafara TV yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari sejarah, awal sekali Rasulullah SAW adalah seorang yatim piatu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika kami menemukanmu dalam keadaan yatim piatu, maka kami melindungimu, kata Allah. Dari sini kita lihat ternyata dari awal sekali Rasulullah telah ditempah dengan keadaan yatim. Ketika Rasulullah belum lahir, ayah beliau telah meninggal. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ibu beliau yang meninggal. Ketika umur 8 tahun, diasuh oleh kakek beliau, dan kakek beliau pun meninggal. Dan selanjutnya beliau diasuh oleh paman beliau, yaitu Abi Thalib. Ketika bersama Abi Thalib, beliau telah diajarkan bagaimana berdagang. Ketika umur 8 tahun, beliau menjadi seorang pengembala. Ketika umur 12 tahun, beliau sudah pernah pergi berdagang ke negeri Syam. Sehingga puncaknya, ketika beliau berumur 18 sampai 20 tahun, beliau sudah menjadi seorang entrepreneur yang sangat terkenal di negeri Arab. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah berumur 20 tahun, salah seorang konglomerat di Mekah, yaitu Siti Khadijah, berani mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah untuk menjadi seorang manajer. Bahkan dikisahkan bahwa suatu ketika Siti Khadijah berani untuk mempercayakan seluruh dagangannya untuk dikelola oleh Rasulullah untuk didagangkan negeri Syam. Dan ternyata hasil dagangannya tersebut dia meraih keuntungan yang besar. Dari sini dapat kita ambil sebuah hikmah, ternyata Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sukses. Rasulullah adalah seorang manajer yang handal. Rasulullah adalah seorang direktur yang mampu memanage semua dagangannya, memanage semua perusahaannya sehingga dia mendapatkan untung yang besar. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang jujur dalam berdagang. Dia akan mengungkapkan apa-apa saja kelemahannya, di samping dia juga akan mengungkapkan kelebihan-kelebihan daripada dagangannya. Pada suatu hari, orang-orang Quraisy tidak senang dengan kejujuran Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perdagangan dan jujur adalah sesuatu yang sangat berbeda. Jujur di dalam dagang maka tidak akan menghasilkan apa-apa, itu pandangan mereka.
jujur di dalam berdagang, di dalam berbisnis akan membawa kesialan. Itu pandangan mereka. Tetapi Rasulullah meyakini bahwa dengan konsep kejujuran seorang akan mampu meraih untung besar. Pada suatu ketika Rasulullah dan para kaum Quraisy melakukan perdagangan ke negeri Syam, orang-orang Quraisy, para pedagang-pedagang dari Quraisy menjatuhkan harga. Di dalam ekonomi ini disebut dengan konsep dumping, yaitu mereka menjatuhkan harga sehingga orang yang meletakkan pada harga normal maka tidak akan dibeli oleh orang lain. Secara konsep memang ini ada, tetapi Rasulullah adalah seorang yang cerdik, Rasulullah adalah seorang yang pintar. Maka ketika orang-orang Quraisy menjatuhkan harganya, meletakkan harganya di bawah harga yang biasa dijual, maka dagangan mereka habis. Tetapi Rasulullah tahu bahwa sesungguhnya permintaan di pasar tersebut jauh lebih besar daripada penawaran yang ada. Artinya apa? Bahwa seberapa banyak pun jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual pasti akan habis. Maka ketika semua dagangan orang-orang Quraisy yang dijual di bawah harga pasar laku habis, orang-orang pun beralih kepada dagangan Rasulullah yang dijual dengan harga normal. Akhirnya apa? Akhirnya semua dagangan Rasulullah pun ikut habis. Dan Rasulullah mendapat untung yang besar. Sedangkan orang-orang Quraisy yang tadi dengan konsep dumping menurunkan harga sehingga orang yang lain dianggap akan mati, ternyata tidak berhasil dan malah mengalami kerugian. Inilah kecerdikan Rasulullah, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, dalam konsep ketika ingin kita berdagang, ketika ingin kita berbisnis, ketika ingin melakukan suatu aktivitas perdagangan, hendaklah berlaku jujur. Maka Rasulullah SAW menerapkan minimal ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pedagang, seorang pebisnis yang akan sukses. Yang pertama adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sendiri. Pertama, sifat siddiq. Siddiq yaitu jujur dan mampu dipercayai. Artinya, setiap pedagang harus mengungkapkan apa-apa saja kelemahannya. Apa-apa saja yang patut kalau seandainya orang membeli tidak merasa rugi dengan yang dibelinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amanah. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis dan seorang pekerja keras dalam dunia bisnis, seorang manajer, adalah sifat amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Artinya, seorang pebisnis harus mampu dipercaya oleh para pelanggannya. Mari kita bayangkan, seorang pebisnis tetapi tak mampu dipercaya oleh rekan bisnisnya. Apa yang terjadi? Orang pun tak akan mau bertransaksi dengan mereka. Yang ketiga adalah fatonah, pintar, cerdik. Artinya, seorang pebisnis yang handal, seorang pekerja keras di dalam dunia bisnis, seorang entrepreneur, haruslah pintar. Kapan dia harus menjual, kapan dia harus membeli, kapan dia harus menaikkan harga, kapan dia harus menurunkan harga. Seorang yang pebisnis yang baik adalah seorang pebisnis yang mampu menganalisis pasar. Kapan dia jual ke suatu tempat, kapan dia jual ke tempat yang lain. Kapan dia harus memproduksi, kapan dia harus menjual, bagaimana cara menjualnya, apa strateginya, apa planningnya. Inilah seorang pebisnis haruslah pintar menjadi orang yang fatonah. Dan yang terakhir adalah tabligh, artinya communicates, mengkomunikasikan. Seorang pebisnis yang baik adalah seorang yang mampu mengkomunikasikan apa barang dagangannya. Kalau kita lihat contoh Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang pandai sekali dalam mengungkapkan kalimat. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang. Beliau pandai ketika bernegosiasi. Beliau pandai dalam menjual suatu produk. Beliau pandai ketika berdakwah. Beliau pandai dalam mengungkapkan suatu kalimat, sehingga orang yang mendengarkan kalimat tersebut merasa senang hati. Akhirnya beliau menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Pemirsa Hafarai TV yang dirahmati Allah, itulah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur sejati. Seorang entrepreneur sejati, seorang pebisnis yang sukses, seorang pengusaha yang handal adalah orang-orang yang mampu menerapkan seluruh konsep-konsep syariah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dituntun oleh Rasulullah untuk kita pelajari dan kita amalkan. Insya Allah semuanya akan sukses, semuanya akan berhasil, semuanya akan menjadi sebuah kesuksesan yang akan kita raih.
Jadi untuk menjadi sukses, untuk menjadi seorang pebisnis yang handal, untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mentauladani Rasulullah, mampu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Kita terapkan, insya Allah kita akan mendapat kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.